Kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang maha kuasa dan Bapa yang maha melindungi setiap umat-Mu yang ada sampai saat ini di tempat ini. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami telah merasakan penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan. Kami bangun dengan sukacita dan kami akan awali aktivitas kami Tuhan lewat firman-Mu dan ibadah kami ini. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami agar kami beroleh terang firman-Mu Tuhan dan menjadi bekal kekuatan bagi kami untuk menjalani segala aktivitas kami untuk satu hari penuh ini. Ini doa kami Tuhan, lindungi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan dan beginilah firman Tuhan. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang Kristen dipanggil untuk mengasihi Allah dengan segenap hati. Dan seturut itu juga kita dipanggil untuk mengasihi sesama kita manusia sama seperti diri kita sendiri. Tanpa membedakan apapun itu status sosialnya. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita sering diperhadapkan pada situasi di mana kita bisa melihat di dalam diri seseorang itu ada sesuatu yang tidak sehebat diri kita, atau di dalam diri seseorang itu tidak seluar biasa kita, yang bisa membuat kita terperangkap jatuh ke dalam sikap meremehkan orang yang lain yang tidak memiliki kelebihan serupa dengan kita. Sikap demikian tentu kita bisa katakan sebagai sikap yang menghina. Karena sikap demikian membawa kepada perilaku sikap di mana kita merendahkan atau memandang rendah atau memandang tidak berharga dan tidak penting orang yang tidak memiliki kelebihan yang serupa dengan kita. Yesus pernah mengatakan bahwa sikap kita terhadap orang yang lemah adalah gambaran kita terhadap Tuhan, seperti dikatakan dalam kitab Matius 25 ayat yang ke-40. Dan tindakan menghina atau merendahkan orang yang lemah adalah penghinaan terhadap Sang Pencipta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini ingin menegaskan bahwa apa yang kita perbuat kepada sesama kita, orang yang lemah, adalah bahagian dari tanggung jawab iman kita, yang sekaligus sebagai buah yang kelihatan dari keselamatan yang Tuhan Yesus Kristus telah berikan dan anugerahkan kepada kita. Dan firman Tuhan berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, dia mempunyai Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Amsal 19 ayat yang ke-17. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali kita diingatkan tentang pentingnya firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, yaitu Amsal 14 ayat yang ke-31 ini, mengatakan bahwa orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sedang terkapar sakit, atau orang-orang yang tertindas atau terpinggirkan dan lain sebagainya, adalah fokus perhatian dan keprihatinan Tuhan. Sehingga sikap kita sebagai pengikut Tuhan dan sebagai orang yang percaya kepada mereka akan Tuhan perhitungkan, akan Tuhan lihat, dan akan Tuhan pandang itu berharga. Semua bentuk penindasan terhadap kaum yang lemah adalah tindakan yang tidak memanusiakan orang yang lemah atau orang yang miskin itu.
Dan itu adalah tindakan yang sangat ditentang oleh Tuhan, karena itu adalah menghina Sang Penciptanya. Memang tidak sedikit orang yang tulus mau memberi diri, mau memberi perhatian dan mengasihi kaum yang lemah. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya dipanggil dan diminta dan diutus untuk dapat melihat, memperhatikan dan mau berbela rasa kepada sesama yang lemah, sebagai sesama yang butuh untuk ditolong dan butuh dikasihi oleh kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam hidup kita sehari-hari bisa saja kita menemukan ada pihak yang melihat orang yang lemah itu adalah peluang. Orang yang lemah itu adalah alat yang hanya dipakai untuk dimanfaatkan, dieksploitasi, diambil keuntungan demi kepentingan diri sendiri, dan bahkan dikorbankan demi hanya keinginan dan keserakahannya. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sangat menolak perilaku yang demikian. Dan Tuhan mengutus kita, mengingatkan kembali tentang panggilan iman kita, agar kita mau menjalankan perintah Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepada Dia, lewat kasih kita kepada sesama kita. Kita dipanggil untuk menjalankan perintahnya agar menjadi pribadi-pribadi yang berbelas kasih, yang mau mendekat, yang mau berbaur, yang mau mendengar, yang mau memperhatikan, yang mau berbela rasa, yang mau melindungi, yang mau mengayomi, yang mau mendampingi, yang mau menolong, dan bahkan mau membantu sesama kita yang lemah, yang miskin, yang membutuhkan pertolongan dari kita. Hingga akhirnya mereka dapat merasakan kasih Allah lewat perhatian dan uluran tangan kita dan tangan Tuhan pun, dan semua yang Tuhan telah berikan akan menjadi bukti bahwa kita telah melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan pun akan dimuliakan lewat kesaksian, pelayanan kita dan belas kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan itu. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami agar kami mengasihi Engkau dengan setulus hati dan dengan segenap hati. Dan Engkau juga mengingatkan kami lewat panggilan kami sebagai pengikut-Mu, agar kami mau memberi diri dan menolong sesama kami, mengasihi sesama kami. Kami adalah ciptaan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat memiliki hati dengan segala kemurahan-Mu, hingga kami beroleh hati dengan segala kemurahannya untuk mau berbelas kasih, menolong, merangkul, dan membantu sesama kami sebisa dan sekuat dan semampu kami ya Tuhan, lewat karunia yang Kau anugerahkan kepada kami. Ini kami Tuhan, pakailah kami menjadi alat-Mu, agar nama-Mu dimuliakan lewat uluran tangan yang kami berikan kepada sesama kami. Dan biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan dalam setiap pelayanan kami dalam menolong sesama kami, agar kami dapat memulihkan kehidupan sesama kami dan mengembalikan sukacita mereka memiliki Engkau sebagai Tuhan yang memanggil kami untuk merangkul dan menolong mereka. Dan ini adalah bukti buah keselamatan yang daripada-Mu ada tinggal di dalam diri kami. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, agar segala sesuatu yang Kau perintahkan kami dapat lakukan dengan kesungguhan dan ketulusan. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan kami semakin terberkati dan menjadi pengikut-Mu yang setia dan sejati. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.